Masih di mute. Agam di mute. Si Agam. Kang. Baiklah. Ya. Senyum aja, Vi. Aduh, saya sudah online. Allah. Baik, menunggu dokter gigi Agam dulu. Entah kenapa jadi saya sendirian di sini yang terlihat. Prof. Rahmi, gimana caranya untuk memunculkan? Ini kurang paham. Coba kita WA Kang Agam dulu. Mungkin saya stop kamera dulu ya. Oke. Oh, udah tuh. Udah. Oke. Mohon maaf untuk gangguannya, sepertinya sinyal memang sedang kurang baik di sini. Oke, kita ulang sedikit ya. Selamat datang di YouTube Live Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, dari mulut ke mulut. Selamat bergabung untuk guru-guru saya, Prof, Dokter, teman sejawat di Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, dan terutama sobat-sobat OMR sekalian yang sedang menyaksikan acara ini. Sebelum memulai episode kali ini, tidak bosan-bosannya saya menginformasikan terlebih dahulu mengenai beberapa hal terkait ISPMI. Yang pertama, sekarang ISPMI sudah memiliki website yang beralamat di www.ispmi.org.id yang memiliki fitur pencarian spesialis penyakit mulut terdekat di daerah domisili sobat OMR sekalian. Jadi kalau dulu sobat OMR mungkin kesulitan mencari spesialis penyakit mulut, sekarang tinggal masuk ke website ispmi.org.id, ketika nama kota atau daerah sobat OMR, dan spesialis penyakit mulut terdekat rekomendasinya akan segera muncul. Kedua, ISPMI juga punya media informasi dalam beberapa format. Kalau sukanya nonton video, bisa meluncur ke kanal YouTube ISPMI di youtube.com/@ispmi. Kalau sukanya dengerin audio aja tanpa video, bisa meluncur kanal podcast Spotify dengan ID dari mulut ke mulut. Atau kalau sukanya cuma sekedar baca-baca, ISPMI juga sekarang punya blog di website ISPMI yang beralamat di ispmi.org.id/blog. Oke, supaya nggak terlalu lama dan menghindari gangguan sinyal, saya akan memulai episode keempat YouTube Live yang kali ini akan membahas mengenai perkankeran mulut di Indonesia, kenapa dan bagaimana. Dan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang, jadi saya akan mengenalkan diri dulu. Pertama, nama saya adalah Agam Fenerwana. Saya dokter gigi spesialis penyakit mulut yang berdomisili di Pekanbaru, yang akan memoderatori dua narasumber luar bioskop. Kalau kata ini ya, Abdel, luar biasa gitu. Dari Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, yang berskala nasional internasional ini ada Prof. Dr. Gigi Rahmi Amta, MD,
SPPMK PhD. Gelarnya kebanyakan sampai takut salah sebut, Prof. Nggak ada yang ketinggalan ya, Prof ya. Nggak usah panjang-panjang. Nggak usah panjang-panjang. Oh, kalau gitu sekalian disingkat, biasanya disapanya dengan nama Prof. Ami. Prof. Ami sehat kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Kang, sama Dokter Vivi. Alhamdulillah sehat. Batuk-batuk. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan dari juga ini narasumber yang kedua, sebelumnya kelewatan. Jadi Prof. Ami ini spesial di episode spesial tutup tahun ini karena beliau adalah Ketua Ikatan Spesialis Penyakit Mulut Indonesia, pengurus pusatnya, Ketua Pengurus Pusat ISPMI, yang udah berkenan untuk hadir dan membagikan sedikit ilmu di acara YouTube Live di akhir tahun 2022 ini. Gitu. Terima kasih Prof untuk kesediaannya. Kemudian beralih ke narasumber yang kedua yang skalanya juga mulai internasional ini, Dr. Gigi Elizabeth Fitri Yana Sari Fitriani Dr. Gigi Elizabeth Sari, Dr. Gigi SPPM, spesialis penyakit mulut, PhD, dosen di bagian ilmu penyakit mulut FKG UNAD yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan di La Trobe University Australia. Assalamualaikum Teh Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sedang melanjutkan pendidikan di La Trobe, sedang bertugas mengajar di La Trobe. Jadi bertugas. Udah beres pendidikannya. Oh iya, udah ada gelar PhD. Oke. Sorry. Kesalahan komunikasi. Jadi sedang menyelesaikan pendidikannya di La Trobe University Australia dan saat ini masih bertugas di sana gitu ya Teh ya. Ya. Oke. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kenapa Prof. Ami dan Teh Vivi ini didapuk sebagai narsum topik YouTube Live kita? Karena kedua narasumber ini merupakan yang gencar atau pegiat kanker mulut yang lumayan heboh untuk memusatkan fokusnya di perkanker mulut. Dan ya, Prof. Ami ini adalah yang menginisiasi Samuri, periksa mulut sendiri, gerakan deteksi dini kanker mulut. Dan Teh Vivi menyelesaikan program doktoralnya dengan pendidikan doktoralnya dengan topik kanker mulut di Indonesia. Oke, Prof. Ami, Teh Vivi, udah siap untuk kita mulai? Siap, insya Allah. Insya Allah. Oke, untuk Prof. Ami terlebih dahulu pertama-tama, untuk menyamakan persepsi bagi masyarakat umum yang sedang menyaksikan acara ini, kan soalnya acaranya nggak hanya disaksikan oleh dokter gigi sejawat ataupun dokter gigi spesialis. Untuk masyarakat umum, kita menyamakan persepsi apa yang dimaksud dengan kanker rongga mulut dan apa yang membedakannya dengan kanker kepala leher. Mangga, Prof. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tuh udah tinggal 2 hari lagi ya, dari bulan Desember tahunnya udah mau berganti. Kita rakyat Indonesia tuh masih punya PR banyak berkaitan dengan kesehatan, terutama dalam rangka kalau kita nih spesialis penyakit mulut, kita PR-nya adalah penyakit-penyakit dalam rongga mulut yang mesti kita ajarkan dan usahakan untuk masyarakat supaya paham, mengerti, dan berharap sekali bisa mencegah dalam kondisi yang sedini mungkin. Berkaitan dengan itu, yang patut dicegah secara dini kita sebut salah satunya adalah keganasan. Keganasan dalam rongga mulut kita sebutnya sebagai kanker mulut. Sama sih, sama seperti kanker-kanker pada tubuh lainnya. Kalau kanker mulut ya berarti adanya di dalam rongga mulut. Kanker rongga mulut itu definisi harfiahnya adalah suatu keganasan atau pertumbuhan dalam jaringan lunak mulut maupun ada juga dari jaringan keras mulut di mana pertumbuhannya tidak bisa dikendalikan. Nah, definisi itu yang
erat sekali dengan kata-kata kanker. Semua sel yang pertumbuhannya tidak bisa ditahan, dikendalikan, itu namanya ganas. Jadi kalau Anda tidak bisa dikendalikan, namanya jadi ganas. Karena tidak bisa dikendalikan ya. Nah, sama kanker mulut tuh begitu. Apa bedanya sama daerah leher kepala? Kita itu mulut itu adanya di susunan leher dan kepala ya. Kita adanya di daerah wajah ya. Mulut bagian dari wajah. Leher kepala, kenapa kita masuk dalam subdivisi teman-teman sejawat yang berkaitan juga dengan manajemen dari kanker mulut, itu mereka memposisikan mulut masih dalam posisi leher kepala gitu. Jadi oleh karenanya dia posisinya masih dianggap bagian dari situ ya. Jadi ini. Tetapi kalau dalam rongga mulut sendiri, kita kalau mengacu pada International Classification atau ICD-10 kita sebutnya, kanker rongga mulut tuh khas sekali dari C00 sampai C08 saja. Tidak sampai ke 09 dan lain-lainnya. Kalau udah mau ke leher kepala seperti faring, hipofaring, laring dan lain-lain, itu sudah masuk ke lebih dari C9 ke menuju 14. C15 udah masuk ke digestif, ke perut, ke lambung maksudnya dan lain-lain. Jadi kalau kanker rongga mulut, yang dimaksud dengan kanker rongga mulut adalah yang termasuk di ICD-10 C00 sampai C08. Itu meliputi dasar mulut, lidah, langit-langit, pipi, bibir, dan kelenjar liur. Ya. Dan ada lagi daerah yang disebut sebagai unspecific site, artinya tempat-tempat yang tidak spesifik. Ya, seperti C06 itu tidak spesifik. Nah, itu seperti pada daerah vestibulum, pipi bagian yang agak ngelusup sedikit ke gusi. Nah, itu daerahnya namanya vestibulum ya. Buat Bapak Ibu Bapak Ibu hadirin sekalian yang mendengar mungkin. Nah, itu dianggapnya tempatnya tidak spesifik, tapi tetap masih dalam rongga mulut. Berkaitan dengan kanker rongga mulut ini, kita spesialis penyakit mulut itu merasa bahwa ini adalah penyakit yang sangat amat buruk ke depannya gitu, prognosis atau ramalannya. Dan oleh karenanya banyak sekali PR yang mesti kita usahakan untuk bisa kita sosialisasikan nih, Dokter Agam. Karena mengingat kanker mulut ini masa hidupnya pasien yang menderita ini sangat singkat. Dibandingkan dengan jenis kanker-kanker yang lain, kita pasangannya tuh paling dekat sama kanker paru. Kalau kanker payudara survival rate-nya masih cakep tuh. Kalau dini itu masih cakep. Kalau kanker rongga mulut sama paru itu agak-agak itu. Oleh karenanya makanya mungkin hari ini pertemuan ini mudah-mudahan bisa banyak yang mendengar, manfaatnya luas karena banyak sekali hal yang mesti kita lakukan berkaitan dengan kanker rongga mulut. Mungkin gitu ya persepsi awalnya ya, Kang ya. Oke, luar biasa. Memang betul. Jadi satu yang disimpulkan sementara, kalau mau merujuk kanker mulut kodenya udah lebih dari C08 berarti udah salah aja ya Prof ya. Jadi kalau merujuk artinya udah bukan dokter gigi. Ya, yang berhubungan dengan mulut. Kemudian yang kedua betul bahwa memang ini survival rate dibandingkan kanker payudara lumayan tinggi karena mungkin salah satunya ini dipakai untuk makan gitu ya Prof ya. Makanya tingkat kebertahanan pasien kanker mulut ini sangat rendah. Nah, untuk mengetahui seberapa parah sih sebenarnya kondisi kanker mulut di Indonesia, saya mau bergeser sedikit ke Teh Vivi, narsumnya kedua Dr. Gigi Elizabeth Fitriana Lestari. Kan ininya doktoralnya nih membahas perkanker mulutan Indonesia. Ada data terbaru mengenai jumlah penderita kanker mulut yang saat ini ada di Indonesia nggak, Teh Vivi? Mangga. Ya. Baik, terima kasih Dokter Agam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi S3 saya memang research-nya melakukan satu studi cross-seksional di 5 provinsi di Indonesia, di Banda Aceh,
Jawa Barat, di Bandung, Jakarta, kemudian Kalimantan Barat dan Papua Barat. Nah, pada saat itu kami men-screening rongga mulut responden kurang lebih 1.000 orang ya. Walaupun 1.000 orang ini saya pikir sangat jauh jumlah yang dibutuhkan untuk men-screening populasi Indonesia sebanyak 180 juta jiwa ya. Jadi tidak bisa mewakili general population, national general population of Indonesia gitu. Karena 280 juta jiwa mungkin kita harus men-screeningnya di atas 10 juta barangkali ya kalau secara statistik gitu. Tetapi mungkin ini bisa menjadi satu penelitian inisiasi yang insya Allah kami akan segera publikasikan dalam waktu yang dekat. Mudah-mudahan bisa juga niatnya sih ingin memberikan satu data kecil ya kepada Indonesia yang barangkali ke depannya tentunya saya setuju dengan Dr. Rahmi tadi ya, ini merupakan Prof. Rahmi yang merupakan permasalahan yang cukup memberikan mimpi buruk sebetulnya untuk Indonesia di masa yang akan datang kalau kita tidak bekerja saat ini gitu ya. Dalam arti begini, dengan survival rate-nya di bawah 50%, bahkan kurang dari 3 tahun gitu ya, itu kan artinya kesempatan hidupnya juga menjadi kecil ya. Yang saya lakukan pada saat men-screening itu adalah men-screening oral premalignant disorder dan juga oral cancer. Nah, dari hasil 1.000 orang itu kurang lebih ada 14,8% memiliki oral premalignant disorder, potentially malignant disorders. Jadi lesi yang memiliki potensi berubah menjadi keganasan. Nah, dibandingkan dengan yang terjadi di Spanyol atau di Jepang itu biasanya kurang dari, atau di Taiwan kurang dari di bawah 6% atau di bawah 10%. Tapi yang saya dapatkan ini melalui penelitian saya itu 14,8. Jadi ini quite underestimated, highly underestimated. Jadi mungkin kalau datanya lebih baik dan jumlah angka respondennya lebih banyak, itu mungkin akan lebih banyak lagi data yang kita ambil gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kan pertanyaannya seberapa seram nih kanker mulut di Indonesia. Di Indonesia ini kita masyarakat Indonesia terekspos oleh 3 major oral cancer risk behaviors gitu. Yang pertama adalah merokok. Sepertiga penduduknya 90 juta jiwanya perokok ya. Itu yang terdata, yang perokok aktif. Kemudian yang kedua adalah menyirih, itu salah satu juga yang saya teliti pada saat S3 saya. Dan yang ketiga kita punya alcohol containing drinking yang tradisional. Ini juga belum kita dalami ya. Jadi ada di beberapa tempat, terutama di Indonesia Timur, di daerah Papua, Papua Barat, bahkan di Kalimantan, atau bahkan di Sumatera Utara, mereka memiliki tradisional alkohol seperti arak putih, tuak, saguer, dan lain sebagainya. Itu konsentrasi alkoholnya sangat tinggi, katanya bahkan bisa mencapai 70% gitu ya. Jadi seberapa ngeri, mungkin ngeri sekali gitu, sehingga Prof. Rahmi tadi sudah menginisiasi dengan adanya Samuri, itu sangat baik. Dan sekali lagi, karena populasi Indonesia ini sangat besar, 280 juta jiwa, populasi di Australia saja hanya 40 juta ya, jadi 7 kali lipatnya ya Indonesia. Artinya, dan juga kita pulaunya terpencar, artinya harus dilakukan kerjasama atau kolaborasi yang masif untuk menanggulangi kanker mulut. Nggak bisa bekerja sendiri. Gitu. Mungkin itu yang saya untuk membuka ya, Dokter Agam Mangga. Lesi OPMD kankernya itu tinggi banget berarti ya, Dokter Vivi ya?
Iya, tinggi sekali. 14,8. Iya, kalau dulu waktu tahun 2006 sampai 2008 tuh saya juga meneliti lesi prakanker dan kanker. Kebetulan yang majoritinya sih KSS-nya ya, kankernya ya. Dan ditemukan juga ternyata lesi-lesi yang prakanker, lesi yang belum jadi kanker tapi mau bisa atau punya potensi berubah jadi kanker. Itu sama tuh. Kita tahun 2000 ini datanya sudah out of date ya, jelas-jelas ya pada masa saya waktu dulu itu ya. Itu juga sama Dokter Vivi, saya mendapatkan lesi prakanker di Malaysia tetangga kita dengan di Jakarta saja karena waktu itu saya selected Jakarta saja, 5 district of area dari Jakarta, timur, selatan, barat, pusat gitu ya, utara, itu aja jumlahnya udah 11, 11 loh, Jakarta selected. Kenapa saya pilih Jakarta? Karena Jakarta pusat rujukan. Jadi ambilnya saya hospital base waktu itu, bukan community base. Nah dari hospital base saja tuh udah 11, jadi menunjukkan apa coba? Bahwa sebetulnya masyarakat itu banyak juga yang nggak tahu ada lesi atau luka-luka yang berpotensi berubah jadi ganas, atau nanti jadi ganasnya udah telat gitu. Nah Dokter Agam udah balik lagi nih, mudah-mudahan bisa itu. Ya. Wah, jadi tadi memantau dulu dari belakang kamera, penjelasannya memang luar biasa data penderita kanker mulut, tetapi itu pun sebatas dicari ya Prof ya, bukan dikumpulkan gitu kan sebenarnya ya. Ini masih kita yang ngejar bola gitu ya. Entah apa kata datanya, kalau misalnya sempat dikumpulkan seperti yang juga tadi Teh Vivi bahas, lebih banyak yang merespon kuesioner mengenai kanker mulut ini, mungkin datanya akan jumlahnya, angka-angkanya akan semakin besar. Iya, iya. Kenapa kita masuk ke bagian kenapa nih, kan topiknya kanker mulut di Indonesia kenapa dan bagaimana. Nah, kita mau masuk ke kenapanya. Kenapa sih sebenarnya sampai kanker mulut ini yang terdeteksi secara proaktif aja udah lumayan besar angka-angkanya gitu ya. Nah, ini pasti ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Kita akan membahas mengenai hal tersebut, tetapi sebelumnya diingatkan dulu untuk Sobat OMers, kalau ada yang ingin bertanya, seperti biasa, nggak akan nanti disautin, kamu nanya gitu kan, tapi langsung aja dikirimkan pertanyaannya ke kolom komentar, kita nggak akan, kamu bertanya-tanya gitu kan ya. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaannya dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan door prize bagi 3 orang yang beruntung. Pengumumannya akan dilakukan di akhir acara, jadi pastikan Sobat OMR semua mengikuti acara ini sampai habis. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke obrolan sekarang. Tadi dimulai dari Prof. Ami, sekarang saya mau mulai sesi kedua ini dari Teh Vivi, membahas kenapanya gitu ya. Kalau menurut pendapat Teh Vivi, kenapa kasus kanker mulut ini masih banyak terjadi dan bahkan masih banyak yang belum terdeteksi gitu Teh? Enggak? Ya, baik. Kenapa kanker mulut ini masih kurang terdeteksi? Sebenarnya bukan hanya permasalahan di Indonesia ya, tapi this is a global problem in the world gitu ya. Jadi masalah ini kalau kita lihat data di WHO, angka kanker mulut ini selalu naik gitu ya, sedangkan angka kanker yang lain sudah mulai tuh agak turun gitu ya. Mungkin sudah mulai awareness-nya meningkat gitu. Tetapi angka kanker mulut secara global ini tetap bertambah terus gitu insidensinya. Nah, kenapanya itu ada beberapa faktor. Jadi yang pertama mungkin faktor dari populasi ya, komunitas atau masyarakat yang belum memahami mengenai faktor-faktor penyebab kanker mulut atau kebiasaan-kebiasaan yang berasosiasi dengan kanker mulut gitu ya. Kemudian yang kedua adalah health provider atau penyedia kesehatan. Nah, penyedia kesehatan ini ya terutama dokter gigi ya, karena dokter gigi ini berdiri di depan front line, di front terdepan untuk men-screening kanker mulut gitu. Jadi kalau saya mengajarkan kepada murid-murid saya juga ya, you can save other people life just doing oral cancer screening for couple of minutes gitu. Jadi
tetapi harus dengan screeningnya secara properly gitu. Jadi screening kanker mulut ini harus menjadi bagian rutin dari dental examination. Walaupun datangnya ke dokter gigi hanya untuk bersihkan karang gigi atau untuk cabut akar atau untuk maksudnya untuk bleaching atau untuk apapun, tapi oral cancer early screening itu harus part of dental routine examination dari setiap dokter gigi. Nah, sekarang masih belum. Bahkan dokter gigi pun dari hasil penelitian saya kita hitung secara statistik yang memahami mengenai faktor resiko kanker mulut pun masih banyak yang kurang memahami itu. Kemudian bagaimana mereka bisa mengedukasi kepada masyarakat atau kepada pasien ya. Kemudian yang lainnya mereka pun masih belum memiliki skill yang cukup untuk melakukan oral cancer early screening, dan mereka merasa bahwa kurikulum oral cancer di fakultasnya masing-masing masih belum cukup memenuhi kemampuan mereka sebagai dokter gigi setelah graduate gitu ya, setelah lulus gitu. Jadi kalau faktor yang utama kenapa angka kanker mulut masih belum terdeteksi ya karena memang masyarakat dan providernya itu ya, health providernya terutama dokter gigi yang masih belum men-screening dan masyarakat yang belum aware gitu. Kemudian yang ketiga adalah masalah data. Nah, memang permasalahan di Indonesia adalah kita ini masih kurang pandai atau masih miskin data gitu. Itu kekurangan kita gitu ya. Jadi bukan hanya jumlah kanker mulut, tetapi mungkin data penyakit yang lain pun masih belum bagus gitu ya. Nah, sehingga kalau saya balik lagi ya, kalau ingin menangani kanker mulut ini secara baik ya memang harus bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk melakukan tidak hanya oral cancer screening, tapi membuat satu strategi di negara Indonesia untuk menghadapi kanker mulut begitu. Baik. Wah, ini pas banget nih. Berarti pertanyaan berikutnya ke Prof. Ami sebagai Ketua ISPMI. PR-nya banyak kan ya nih Prof ya, mengenai pencegahan si kanker mulut ini. Kalau menurut pendapat Prof. Ami sendiri, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk penurunan dan pencegahan angka insidensi kanker mulut di Indonesia ini, Prof? Ya, oke. Kalau kita bicarakan mengenai strategi ya, sebetulnya yang tadi Dr. Vivi katakan bahwa health provider-nya aja tuh ya di kita masih banyak yang tidak begitu kata-kata yang paling tepat tuh ya, bukan aware sih sebetulnya, tahu-tahu tapi tidak terlalu berminat gitu, nggak terlalu berminat. Selalu mungkin dokter gigi konteksnya adalah more to gigi gitu ya. Apa-apa tuh semuanya tuh is yang gigi gitu. Karena kita dokter gigi, sebetulnya itu salah. Kalau seandainya dokter giginya selalu menerapkan apa yang tadi Dokter Vivi katakan, saya tuh cukup yakin loh, karena kita punya dokter gigi lebih dari hampir 40.000. 40.000 kalau tuh itunya di itu ya. Harusnya tuh ya walaupun masih kurang tetapi masih cukup lah gitu ya. Jadi kalau health provider-nya aja punya gagasan untuk selalu menjadikan screening of oral mucosal lesion atau disease itu masuk sebagai dental routine examination, itu akan sangat amat membantu tuh. Terus exist juga dalam menyatakan ke pasiennya bahwa setelah instruksi-instruksi yang sudah diberikan seperti menjaga kebersihan mulut, sehari 2 kali menyikat gigi, rutin dental check-up 6 bulan sekali, jangan lupa ada pemeriksaan jaringan lunak mulut yang penting banget untuk mendeteksi any kind of luka-luka. Semua perubahan-perubahan pada jaringan lunak mulut itu bisa dideteksi dengan cuma menggunakan 2 jari ini saja. Kalau saya namakannya SAMURI yang tadi sudah disebutkan ya, periksa mulut sendiri.
Samuri itu bukan cuman di mulut aja ya, di organ yang lain teman sejawat kita juga sudah menyatakan yang sama, dan memang effort itu cukup signifikan dalam meningkatkan kewaspadaan. Kalau untuk payudara ya jelas-jelas dari zaman saya kecil udah dengar sadari. Dan mulut pun demikian. Nah, selain itu sebetulnya tugas dokter gigi nih, kalau kita di spesialis penyakit mulut ikatan, kita juga wajib meningkatkan seperti kayak updating knowledge teman-teman dalam continuing dental education-nya, memasukkan update ilmu-ilmu tentang bagaimana sih current situation dari kanker mulut, jenis-jenis lesinya, ini diingatkan lagi. Jadi kayak masuk ke setiap CDE yang ada di Indonesia untuk masukkan update-update ilmu itu. Kemudian selain itu juga kita perlu banget mengedukasi masyarakat nih, seperti yang hari ini kita lakukan, bahwa masyarakat tidak boleh abai dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam rongga mulut. Kenapa kanker mulut masih tetap tinggi dan telat mulu datangnya ke dokter gigi? Karena semua cuma berawal dari sebuah sariawan. Sariawan yang dianggap sepele, ala cuma sariawan aja ke dokter gigi gitu kan, ngapain gitu. Nah, itu yang diabaikan. Nah, dengan adanya YSPMI, kita sekarang punya website yang mudah sekali diakses dan mangga dilihat di situ. Mudah-mudahan nanti kita juga terus bisa mengembangkan gambaran-gambaran luka-luka apa sih yang perlu dicurigai, yang nggak perlu dicurigai gitu ya. Jadi orang itu sudah tidak malu lagi kalau cuma sariawan aja masa ke dokter gigi. Padahal sariawan yang nggak sakit lagi bahkan. Jadi suka lupa gitu, adalah justru tanda sebuah kelainan, atau bukan juga kelainan, misal bisa juga, yang tapi harus dipastikan itu apa. Terlebih lagi kalau dia nggak hilang-hilang lebih dari 4 minggu. Nah gitu, jadi PR kita tuh Kang, intinya adalah edukasi. Edukasi ada 2 arah, edukasi ke health provider-nya, ke teman-teman sejawat, bidang kesehatan, di luar bidang kesehatan juga, untuk lebih aware mengenai kanker mulut yang ramalannya untuk jenis kanker ini adalah sangat buruk. Bahkan hasil penelitian dokter onkolog di Darmais, waktu saya penelitian masih 1,1 tahun angka bertahan hidupnya. Naik dikit Kang sekarang, 24 bulan alias 2 tahun. Ya Allah, nggak banyak kalau 2 tahun itu. Kanker itu ya, jadi pada itu dideteksi 3 bulan lagi meninggal, 4 bulan lagi meninggal. Sangat cepat kalau mulut, karena mulut itu every single thing, kegiatan manusia itu berawal dari mulut. Menelan, bicara, makan. Coba, kalau payudara dipakai makan, enggak kan ya? Jadi makanya mulut itu jadi sangat amat perlu diperhatikan, karena semua kelainan yang di dalam sana bisa berakibat fatal dan terlambat karena kita tidak aware. Gitu Kang. Oke, baik. Betul, saya pertama-tama harus menggarisbawahi benar, kesalahan utamanya adalah paradigma gelar, bahwa harusnya gelar kita tuh DRGM gitu ya, dokter gigi mulut, bukan cuma DRG aja, supaya kita lebih aware bahwa isinya mulut tuh bukan cuma gigi gitu ya, harus diperhatikan melulu. Sulit juga sebab 6 dari 8 spesialisasi kedokteran gigi pun menginikan ke gigi gitu ya Bro ya tehnya, mulai dari konservasi ke gigi palsu, bahkan palsunya pun yang dibahasnya giginya gitu. Makanya betul bahwa kita harus lebih mensosialisasikan mengenai kanker mulut ini. Tetapi sebelum kita ngebahas masalah sosialisasi ini, saya mau menyampaikan sedikit hal. Kalau ada yang mau berkonsultasi dengan Prof. Ami, Dr. Gigi Ramianta, Profesor Dr. Gigi Ramianta, bisa meluncur ke website ispmi.org.id, ketika nama beliau di kotak pencarian, nanti akan keluar lokasi-lokasi praktek beliau. Nah, sayangnya untuk Dr. Vivi ini, Teh Vivi ini, belum bisa di-searching karena posisinya di luar negeri gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa melalui fasilitas teledentistry yang sepertinya sedang dikembangkan. Kalau kemarin saya kepoin di
website yang lagi dikelola sama TPV, oralcancerprevention.info itu mau ada fasilitas teledentistrinya nanti ya Teh ya? Ya, insya Allah. Boleh. Nanti kalau yang kesulitan untuk mencari spesialis penyakit mulut di daerahnya karena memang masih ada beberapa daerah di Indonesia yang belum ada spesialis penyakit mulut yang berdomisili seperti di Bengkulu, kemudian di Maluku, di beberapa bagian Papua baru, Papua ini kan sekarang bisa jadi 5, itu juga bisa menghubungi spesialis penyakit mulut Indonesia melalui fasilitas teledentistry yang infonya akan segera diupdate di website ISPMI. Oke, sekarang kembali ke obrolan lagi. Tadi udah kenapa-kenapa, nah sekarang kita meluncur ke bagian bagaimananya. Kembali ke Prof. Ami dulu. Untuk Prof. Ami, bagaimana penjelasannya mengenai yang tadi udah dibahas si Samuri ini? Apa bisa dibahas lebih detail lagi sebagai langkah untuk pencegahan kanker mulut? Mangga, Prof. Ya, jadi kanker mulut itu adalah kan pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali. Sebenarnya sama yang di atas itu dikasih tanda loh. Dikasih tandanya tuh berupa lesi atau luka atau kelainan yang disebut prekanker. Prekanker tuh sering juga nggak sakit, ada yang sakit, ada yang nggak sakit. Sebetulnya kalau udah masih dalam bentuk prekanker, possibility untuk sembuhnya masih besar. Karena belum jadi kanker gitu ya. Kalau udah kanker itu udah kompleks perawatannya, pasti bedah, pasti kemo, pasti radiasi gitu. Modality treatmentnya ya 3 itu doang gitu ya. Nah, untuk mencegah kita bisa melihat kapan nih ada kelainannya gitu, kapan saya mesti ke dokter gigi. Nah, kita propose suatu tindakan yang kita sebut namanya Samuri, periksa mulut sendiri. Dengan menggunakan 2 tangan di kiri kanan, ibu jari dan telunjuk, kita raba. Kita raba semua jaringan lunak mulut, yang bibir bawah ke bawah, bibir atas ke atas, lalu raba. Raba itu kita sama Tuhan tuh dikasih peraba sensasi rasa yang luar biasa. Apa yang dicari pada saat meraba itu? Ada beberapa hal yang kita perhatikan pada saat melakukan Samuri. Intinya Samuri itu melakukan perabaan dan penglihatan perubahan warna dan ukuran serta bentuk dan adanya perubahan-perubahan lainnya yang sebelumnya tidak ada. Itu kita lihat warna, ukuran. Kalau ukuran tuh kita lihatnya bibir kita ukurannya begini, tiba-tiba ada yang benjol, membesar, atau lidah begitu ya. Kemudian warna, ukuran, tekstur, kekenyalan. Tekstur itu makanya perlu diraba. Raba ini sensasi rasanya bisa terasa. Kalau mulut itu ditakdirkan sama Allah itu kenyal. Begitu perabaannya sudah mulai kaku, teksturnya mulai kesat atau kasar, atau ada luka-luka yang bentuknya cekungan, yang tidak sembuh dalam waktu 3-4 minggu, lebih dari 4 minggu, maka itulah saatnya ketemu Kang Agam. Bukan, ketemu dokter gigi untuk memastikan saya ini kenapa gitu. Lakukan Samuri sebulan sekali aja. Sebulan sekali aja. Coba. Di depan kaca dibuka bibir atas ke atas, bibir bawah ke bawah, lidah dijulurkan, pipi dipegang, langit-langit dipegang, dasar mulut dipegang, raba semuanya, lihat ada perubahan apa. Semua yang ada perubahan itu dikonsultasikan. Kita berharap dengan dilakukannya Samuri paling tidak 1 bulan sekali itu sudah bisa menjaring segala sesuatu yang kita tidak tahu dan tidak sakit. Nah, masalahnya kan di situ, Kang. Karena nggak sakit itu makanya males gitu. Ngapain ke dokter nggak sakit buang-buang duit? Padahal di situlah kuncinya. Itu ketemu, alhamdulillah tuh bisa diatasi insya Allah. Ya, mungkin begitu. Oke. Baik, Prof. Wah, jadi sebenarnya sih pencegahannya sih mudah gitu ya, Prof ya. Cuman sayangnya belum tersosialisasikan dengan baik. Ya. Baik dari caranya, kapannya, atau bahkan target pemeriksaannya ini sendiri. Sebab kan kalau pemeriksaan ini diutamakan targetnya adalah orang-orang dengan faktor risiko ke arah kanker mulut gitu ya. Beberapa faktor risiko ini yang perokok, kemudian yang minum alkohol,
bahkan sampai ke yang bahasan ini Dokter Vicky ini yang menginang, menyirih gitu ya. Nah, kalian kebetulan ada ininya, narasumbernya. Kita tanya langsung ke Teh Vivi. Apa kebiasaan-kebiasaan Indonesia yang berpotensi untuk memicu kanker mulut? Kemudian apa yang harus diperhatikan utamanya dari kebiasaan-kebiasaan tersebut? Mangga Teh. Ya, mangga. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan kanker mulut atau risk behavior ya associated with oral cancer, kalau untuk Indonesia itu merokok, menyirih dan minum alkohol. Walaupun minum alkohol ini bukan yang paling utama ya, bukan yang banyak karena kan 90 sekian persen kita beragama Islam dan tidak meminum alkohol. Kalau di Australia berbeda ya, the major risk factor-nya itu adalah alcohol drinking justru dengan HPV ya, human papilloma virus. Jadi kalau di Indonesia sekali lagi merokok, menyirih dan minum alkohol. Kemudian kalau merokok ya sudah pada tahu ya, kalau rokok ini mengandung chemical ribuan chemical yang toksik dan juga oksidan yang bisa merusak mukosa oral, yang akhirnya nanti akan merubah sel menjadi displasia dan lain sebagainya, akhirnya bisa menjadi ke arah kanker. Kemudian kalau menyirih, nah banyak pertanyaan di sini ya yang biasanya saya dapat gitu ya. Kenapa menyirih ini kan sudah menjadi bagian culture Indonesia ya, bahkan ada yang mengatakan sudah sejak dari abad ke-7 sudah dimulailah menyirih ini di Sumatera atau di Kalimantan, di beberapa daerah atau di Sulawesi menyebar di Indonesia. Tetapi kenapa kok sekarang menjadi salah satu penyebab kanker mulut? Nah, ini kita lagi meneliti terus-menerus. Pada saat saya S3 kemarin, saya import 4 paket sirih dari 4 daerah di Indonesia, dari Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan satu lagi dari Banda Aceh. Nah, dari keempatnya ini memiliki yang pertama kami mengidentifikasi karsinogen ya dari paket sirih tersebut gitu. Jadi kalau kita buka paket sirihnya itu kan beda-beda ya ininya apa komponennya ya, ingredients-nya gitu ya. Ada yang daun sirih, kemudian ada yang dikasih pinang, kemudian dikasih kapur putih, dan juga ada yang dikasih tembakau atau ditambah clove ya, atau berbagai macam rempah-rempah lain gitu. Tapi pada umumnya ini ada 3 komponen, biasanya daun sirih, buah pinang, sama kapur putihnya gitu ya. Nah, ternyata ketika kami teliti, buah pinangnya pun mengandung yang namanya alkaloid. Nah, alkaloid ini sendiri ada 4 major alkaloid ya, arekolin, guvasin, guvakolin, dan arekaidin. Yang paling banyaknya itu si arekolin. Nah, si arekolin ini yang paling banyak ternyata ditemukan dari buah pinang di Papua Barat. Nah, kenapa di Papua Barat? Ternyata Papua Barat juga pada saat itu kami mengimportnya buah pinang yang masih muda. Nah, ternyata yang lebih tua agak lebih jumlah alkaloidnya lebih kecil gitu ya. Mungkin karena memang proses maturisasi dari buah pinang itu sendiri. Kemudian ada juga kalau di daerah barat Indonesia, dia lebih menyukai memakan pinangnya di dalamnya aja, biji pinangnya aja, tapi kulitnya enggak. Tapi kalau di Papua Barat senang mengunyahnya dengan kulitnya. Dan ternyata kulitnya atau khasnya itu mengandung alkaloid. Jadi kalau kami sih menganjurkan tidak menginclude atau memasukkan, ya kalau bisa buah pinangnya aja gitu ya. Nah, terus juga campuran dengan si kapur putih. Nah, kapur putih dulu mungkin terbuatnya dari bahan-bahan alami ya, dari kerang mungkin gitu ya. Dulunya awal-awalnya, sekarang karena menjadi satu mass product, barangkali entah proses heated temperatur untuk membuat keringnya jadi ultra prosesis gitu ya, atau karena memang bahan dari kapurnya juga sudah berbeda gitu ya, sehingga ketika dicampur paketnya itu dicampur, disitulah proses kimia yang akhirnya
cenderung bisa menyebabkan yang terutama adalah oral potentially malignant disorder seperti oral submucous fibrosis. Nah, dari penelitian kami juga ditemukan oral submucous fibrosis yang paling banyak itu di Papua Barat karena terkait dengan menyirih. Dan di Papua Barat ini yang ada yang unik, dia tidak menyertakan daun sirih tapi stem inflorescens. Mungkin Prof. Rahmi juga sangat familiar dengan stem inflorescens ini ya. Padahal dia itu daun sirih dengan stem inflorescens itu dari pohon yang sama, cuman beda. Yang satu daunnya, yang satu bunganya gitu. Ternyata si stem inflorescens ini juga sangat memudahkan mengawali cytotoxicity gitu ya, sehingga memulailah fibrosisnya juga untuk ke arah akhirnya oral submucous fibrosis. Dan pada saat kalau boleh saya cerita sedikit di sini, ketika saya ke Papua Barat, kami menemukan satu orang responden yang memiliki lesi seperti proliferative verrucous leukoplakia, which is very highly transformed into malignancy gitu ya, kalau tidak segera dilakukan perawatan. Lalu karena pada saat itu, kalau di Papua Barat pada saat itu tidak ada spesialis penyakit mulut, kemudian kalau harus dilakukan biopsi harus oleh orang onkologi dan hasil spesimennya pun harus dikirim keluar daerah gitu ya. Ini banyak sekali sebetulnya permasalahannya. Sehingga pada saat itu saya eksisi secara total dengan concern pasien tentunya, eksisi secara total, kami lakukan edukasi secara berkala setiap tahun berserta dokter gigi di daerah tersebut. Akhirnya follow up selama 5 tahun, alhamdulillah tidak ada satu lesi yang timbul di daerah manapun di dalam rongga mulut. Jadi kalau secara teori sih PVL, proliferative verrucous leukoplakia, itu bisa transform into malignancy less than 1 year gitu ya, kalau tidak stop risk behavior. Nah, jadi betul tadi kata Prof. Rahmi, kalau kita dokter gigi bisa recognize atau mengidentifikasi di stadium OPMD, oral potentially malignant disorders, maka kemungkinan besar untuk ditreatment dan tidak bertransformasi kepada malignansi itu cukup besar gitu. Jadi memang peran dokter gigi ini penting sekali gitu untuk melakukan screening oral cancer early screening. Jadi sudah harus ada satu, tidak hanya pemahaman tadi kata Dr. Rahmi, Prof. Rahmi benar, tetapi juga harus ada keinginan ya, itikat baik, itikat keras mungkin dari dokter gigi bahwa perannya juga bisa menyelamatkan hidup orang gitu. Jadi tidak hanya sebatas untuk estetik atau sebatas untuk penambalan, tapi kalau kita bayangkan cancer itu kan sangat sampai saat ini sulit ya untuk terapinya kompleks gitu. Jadi alangkah baiknya kalau diterapi sebelum ke arah karsinoma gitu ya, masih di daerah displasia gitu, masih di daerah OPMD gitu. Begitu Dokter Agam, mudah-mudahan menjawab. Oke, ini banyak informasi berharga ya. Pertama, jadi terkait untuk para yang masih menyirih dan menginang ini, atau ada keluarganya yang menyirih menginang, bisa mulai dihimbau untuk mengurangi hingga menghentikan kebiasaannya untuk mencegah kemungkinan resiko terkena kanker mulut. Itu satu gitu ya. Kemudian yang kedua juga bahwa sebenarnya kanker mulut ini memang masih sulit terdeteksi, salah satunya karena kendala geografis juga gitu ya, kesulitan untuk melakukan pemeriksaan, kesulitan untuk melakukan rujukan dan sebagainya. Tetapi untuk sekedar informasi juga, kalau saya nggak salah terakhir kemarin update website di SPMI, di Papua Barat sekarang udah masuk 1 SPPM, bisa di googling di website gitu ya. Ada dua ya sekarang ya. Oh ya, ada 2 yang di Papua Barat ya. Kemarin dari wilayah 3 juga baru update anggotanya yang di Papua Barat. Jadi sekarang nggak terbatas hanya di Papua Barat, di beberapa daerah lain pun bisa mulai meng-googling secara lokal di website SPMI mengenai keberadaan spesialis penyakit mulut Indonesia. Oke,
Selalu menyenangkan berbicara dengan para ahli-ahlinya gitu ya, nggak kerasa udah berjalan 45 menitan lebih. Sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Jadi tadi ada pertanyaan yang pertama yang datang dari akun Nakayo Indonesia. Penyebab kanker mulut terutama karena apa, Dok? Apakah sering makan makanan instan bisa kena kanker mulut? Makanan instan ini mungkin mie itu ya, mie instan tanpa menyebut merek diusahakan. Maka mungkin dari Prof. Ami bisa dimulai menjawab. Oke. Ya, oke. Pertanyaannya bagus banget dan yang nanya ini se-Indonesia ya. Seharusnya pasien saya semuanya rata-rata nanya juga. Kebetulan waktu saya melakukan research untuk PhD dulu juga masukin risk factor. Jadi saya sama Vivi ini rada-rada mirip ya anunya ya. Jadi kita meneliti tentang faktor resiko termasuk genetic profile dari pasien kanker mulut. Nah, di risk factor itu memang ditulis ya, selain yang disebutkan Dr. Vivi tadi 3, yaitu merokok, mengunyah sirip pinang, dan alkohol, ada another faktor gitu. Faktor-faktor lainnya antara lainnya genetik. Dan yang menariknya lagi, semua jenis kanker dikaitkan sama diet alias makanan ya. Nah, berkaitan sama pola makan, itu paling susah tuh penelitiannya. Karena tiap orang punya pola makan yang berbeda-beda dan nggak bisa disamaratakan gitu. Dan setiap dalam sebuah makanan, ada bahan yang sudah terolah dan ada makanan yang ingredientnya belum tidak berdiri sendiri karena udah masuk ke dagingnya, rempahnya masuk ke ininya gitu. Jadi penelitian tentang pola makan dengan terjadinya kanker itu tidak bisa dalam bentuk polanya, tetapi ingredient tertentu yang ditarik seperti sayur mengandung selenium, mengandung antioksidan A, B, C, D, E, F, G misalnya gitu. Bagaimana mencegah kankernya? Nah itu bisa. Tetapi kalau yang sudah jadi satu kesatuan pola, akhirnya saya membuat suatu faktor analisis keluar juga sih makanan yang ada pola makannya ada mengandung sayurnya, ada pengolahannya tidak menggunakan suhu tinggi dan lain-lain itu cenderung menurunkan resiko kanker 2 kali. Begitu-begitu hasilnya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, sama mie instan atau segala sesuatu yang berkaitan sama instan itu banyak banget diteliti gitu. Telitinya tuh berkaitannya tuh bukan sama instan dari kemasan atau bahan makanannya, tetapi bagaimana itu diolahnya dan ada kandungan di dalamnya yang kita sebut sebagai apa ya bilangnya penyedap ya. Penyedapnya itu apakah ada kaitannya sama kanker gitu. Kalau penyedap itu yang kita sebut sebagai mecin gitu ya, itu sebetulnya kan monosodium glutamat itu sebenarnya adalah sesuatu yang diproduce juga di dalam tubuh manusia dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dia tidak ada direct pathway yang khas gitu dalam menyebabkan sebuah kanker. Karena dia diproduksi di dalam tubuh manusia, tapi dia mempunyai sindrom-sindrom yang muncul keluar kalau dia kebanyakan makan itu betul, banyak literaturnya. Tetapi masalah instannya, kalau masalah instannya nih ya, kaitannya ada 2. Satu kandungannya, bahan-bahan kimia yang dipakai untuk menginstankan bahan makanan yang akan disajikan itu, atau pengolahannya gitu. Jadi kalau berkaitan sama pengolahannya, sudah dikatakan kalau pengolahannya itu tipenya yang menggunakan suhu atau temperatur pengolahan yang sangat tinggi, misalnya di vacuum, di pressure gitu ya, itu protein-protein tertentu akan berubah karakteristiknya. Apakah protein tersebut akan menyebabkan kanker? Not necessarily, nggak pasti gitu, nggak yakin. Tetapi dia menjadi sesuatu yang tidak sempurna lagi dalam menyediakan gizinya gitu. Jadi apakah sesuatu yang semuanya serba instan akan mempunyai potensi untuk menjadi resiko? Hasilnya jadinya mungkin saja karena berkaitan sama pengolahannya yang menyebabkan kerusakan beberapa aspek di dalam makanannya. Tetapi kalau konteksnya adalah MSG-nya, makan mie kebanyakan MSG terus, natriumnya tinggi gitu ya. Apakah itu konteksnya akan menyebabkan kanker? Itu penelitian masih pro kontra gitu. Belum
belum fasih gitu menyatakan bahwa kanker mulut berkaitan dengan mie instan misalnya gitu, nggak ada yang ya belum ada gitu ya Kang. Ya, saya kembalikan lagi. Baik, berarti banyak faktor yang terlibat juga di permasalahan instan ini ya Prof ya, bukan hanya komponen produk tapi juga cara pengolahan, sehingga sampai saat ini sih sejauh ini belum bisa dipastikan ada hubungan langsung atau tidaknya gitu ya. Ya. Baik. Saya sampai terpesona sendiri menyaksikan ini sebab banyak ilmu baru yang juga saya dapat, dan alhamdulillah dari tadi ini pemirsanya sepertinya masih pada setia di angka 25-30, hanya naik turun di antara situ ya. Kita lanjutin ke pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya spesifik ke Dr. Vivi. Dr. Vivi, apakah sudah ada penelitian tentang pinang kering yang dipakai di NTT? Ini dari Dr. Maria Rayon. Semoga Vivi. Yeah, hello Dr. Maria Leni Rayon, my classmate waktu di SPPM UI. Apa kabar Dr. Leni? Ya, pertanyaannya terkait dengan pinang kering ya di NTT. Nah, kalau penelitian saya pribadi, saya belum ke arah pinang kering yang di NTT. Dan pinang dari Papua Barat juga dan dari provinsi yang lain adalah pinang yang fresh gitu, bukan yang dikeringkan. Jadi belum kita bandingkan dengan yang kering. Insya Allah mudah-mudahan akan nextnya ke arah proses package gitu ya. Tapi kemungkinan besar kalau kita bisa berhipotesa gitu ya, kalau boleh berhipotesa, semakin banyak proses chemical ya tentunya ini akan memberikan satu dampak yang tidak baik ya kepada mukosa oral. Nah, oral cancer sendiri itu kan sebetulnya satu penyakit yang tidak muncul tiba-tiba ya. Artinya ada beberapa fase, ada beberapa tahap, dan tubuh kita ini Masya Allah sudah sempurna sebetulnya ya. Kita punya defense mechanism gitu, tetapi karena diekspos terus-menerus oleh karsinogenik, akhirnya ada pada satu titik kulminasi yang akhirnya breakdown gitu, proses pertahanan tubuh kita gitu ya, akhirnya berubah menjadi satu sel yang tidak normal kembali gitu ya, jadi satu sel ganas gitu. Nah, tetapi itu bukan merupakan satu bisa dikatakan bukan satu, kalau boleh saya memberikan satu definisi lain gitu, bahwa itu sebetulnya kanker juga satu pertahanan tubuh sendiri terhadap adanya benda asing yang mengancam terus-menerus gitu. Jadi itu juga merupakan satu reaksi pertahanan tubuh untuk melindungi tubuh yang lain dan melokalisir di daerah tersebut gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya dari Dr. Leni, apakah sudah dilakukan penelitian lesi terkait menginang berapa angka prevalensi oral mucous fibrosis di Indonesia? Kebetulan penelitian saya salah satunya juga men-screening OPMD ya, salah satunya OSF gitu. Dari 14,8% oral potentially malignant disorders yang kami temukan, 8,6%-nya adalah leukoplakia dan 1,9%-nya adalah oral submucous fibrosis gitu. Jadi 1,6 dari 132 orang lah, sekitar mungkin berapa ya, 30 orang ya, atau lebih ya, kurang lebih begitu. Dan yang paling banyak kami temukan di Papua Barat, yang paling banyak. Yang kedua paling banyak ditemukan di Kalimantan Barat gitu. Sedangkan di Banda Aceh, walaupun ada yang menginang juga, tetapi tidak terlalu banyak kami temukan lesi ke arah oral submucous fibrosis gitu ya. Yang tadi pasien yang saya temukan memiliki lesi proliferatif verrucous leukoplakia. Jadi di sekitar mulut yang lainnya dia ada OSF, juga dia ada proliferatif verrucous leukoplakia, dan dia memiliki risk behavior tidak hanya menyirih, tetapi dia juga merokok dan meminum alkohol. Alkoholnya alkohol yang diproses secara kasar mungkin ya gitu, namanya tuh kalau nggak salah saguer gitu.
dan harganya pun murah, sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah. Jadi setiap penduduk mungkin mudah untuk mendapatkannya gitu ya. Jadi mungkin timbul verrucous leukoplakia itu juga mungkin tidak hanya ada kaitannya dengan menyirih, tapi dia ada faktor resiko yang lainnya gitu. Kemudian hal yang penting juga untuk kita cermati adalah kenapa pentingnya kita ini mengedukasi kepada masyarakat ya, karena timbulnya kanker mulut adalah tergantung dari durasi exposure karsinogenik, frekuensi, dan jumlah dan dosis ya. Jadi tergantung tadi rokok, kalau rokoknya sudah berapa lama, rokoknya berapa banyak dalam satu hari. Begitupun dengan meminum alkohol dan begitupun dengan menyirih gitu ya. It is very surprising ketika di Papua Barat orang tidak bisa memulai hidup pagi-pagi tanpa menyirih, dan mereka memulai mengenalkannya pada anak-anak usia 3 tahun. Jadi can you imagine gitu ya, berapa puluh tahun kemudian ya kita bisa prediksi di mulut setiap orang Papua Barat yang menyirih mungkin sudah ada oral mucus fibrosis dengan stadium yang berbeda-beda ya gitu. Kan kita tahu ya tergantung severitas dari stadium, maksudnya ada level stadium dari oral mucus fibrosis begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Dr. Maria Reni Rayon. Oke, jadi itulah. Memang sebenarnya kanker mulut ini permasalahan yang kompleks gitu ya, permasalahan kesehatan yang kompleks, namun masih minim terperhatikan di Indonesia. Mudah-mudahan acara ini bisa sedikit banyak membuka kewaspadaan dan ketertarikan para health provider, dokter gigi spesialis atau yang berkecimpung di kedokteran gigi lainnya untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap kanker mulut. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang dititipkan ke saya tapi nggak disampaikan lewat kolom komen. Ada satu yang mau saya kirimkan di sini, mangga mulai mungkin nanti bisa dijawab dari Prof. Ami. Jadi kemarin ada yang nanya, rata-rata kok sosialisasinya kanker mulut berawal dari sariawan. Kalau misalnya luka awalnya bukan sariawan, dok, bisa nggak dideteksi awal bahwa itu adalah kanker mulut ya? Gitu. Maka mungkin dari Prof. Ami bisa memberikan bantuan penjelasan. Bagus banget pertanyaannya. Jadi memang kenapa sosialisasi kita banyakkan yang bentuknya sariawan, karena sariawan itu karena kanker mulut lebih dari 90% jenisnya adalah karsinoma sel squamosa. Jadi kalau mau di jaringan lunak mulut yang isinya epitel atau jaringan kulit ya, itu paling banyak tipenya yang KSS namanya, karsinoma sel squamosa. Nah, karsinoma sel squamosa bentuk awalannya tuh paling seneng dalam bentuk ulcerasi atau sesuatu yang bentuknya kayak kita bilangnya sariawan gitu. Kalau orang awam ya, nanti kalau ketemu sama kita mah belum tentu sariawan, bercak aja bisa jadi gitu kan. Tapi, iya, tapi sebetulnya nyata-nyatanya apakah yang bentuk benjolan juga bisa gitu, karena cuma prosentasenya lebih kecil gitu ya. Jadi bentuknya nanti dia benjolan, jadi dia keluar bukan ke dalam gitu ya tipenya, itu juga bisa, ada jenis-jenisnya. Biasanya kalau yang benjolan-benjolan itu tipenya nanti jenisnya ke yang adenokarsinoma yang cuma 10% gitu. Jadi tapi apakah bisa? Bisa, betul. Bagus banget. Jadi memang tidak melulu bentuknya cekungan, tapi juga bisa dalam bentuk benjolan gitu. Gitu, Dokter Aga. Oke, berarti nggak cuma harus waspada terhadap lesi ulcerasi atau istilah awam yang sering dipakai ini sariawan, tetapi juga kalau ada benjolan baiknya segera berkonsultasi ke dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat. Maka sekarang zaman udah canggih, nggak bisa lewat offline pun sekarang bisa online, dimanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada untuk sobat-sobat AMR sekalian. Oke, sebenarnya masih ada beberapa lagi yang menarik untuk ditanyakan, tapi sayangnya
sepertinya acara ini harus diakhiri dahulu di sini sebab karena keterbatasan waktu dan ada faktor-faktor kepentingan lain. Jadi untuk acara YouTube Live ISPMI episode 4 mengenai kanker mulut, kenapa dan bagaimana, sementara ini saya selesaikan dahulu sampai di sini. Untuk para penanya, mohon dapat menghubungi akun Instagram ISPMI. Jangan lupa untuk berlangganan channel YouTube dan follow akun Instagram @ISPMI untuk mengklaim hadiahnya, sebab kalau ketahuan belum nanti bisa kita batalkan ya Prof ya. Supaya lebih banyak edukasi ISPMI yang sampai secara efektif ke masyarakat gitu ya. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa didapat dari perbincangan dan sesi tanya jawab kita tadi. Terima kasih kepada Prof. Rami Hamta, kepada TFV Dr. Gigi Elizabeth Nasari untuk kesediaannya berbagi sedikit ilmunya di sore hari ini. Semoga bisa menjadi ladang amal jariah nantinya. Dan semoga ada kesempatan lain untuk berbagi lagi agar masyarakat Indonesia akan semakin paham dan semakin ngeh gitu akan perkanker mulutan di Indonesia. Atau nanti TVV sama Prof. Ami siap jadi narsum episode bilingual YouTube Live. Insya Allah. TVV itu kan domisili di Australia, siapa tahu ada kawannya yang orang luar negeri gitu yang nggak bisa bahasa Indonesia. Kita bikin episode bilingual pakai bahasa Inggris. Insya Allah. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran dan partisipasi dari sobat OMR sekalian yang sudah memberikan pertanyaan dan berinteraksi dengan ISPMI di acara YouTube Live ini. Saya selaku moderator mewakili para narsum mohon undur diri. Salam satu lesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu, Dr. Vivi, Dr. Agam. Sama Prof. Rahmi, hatur nuhun, Dr. Agam juga terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.